Saudara Puji, setelah ini kan kita akan melakukan supervisi ke kelas jenengan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu tentang tujuan pembelajaran apa yang ingin jenengan lakukan di hari ini. Jadi sekarang materinya kelas 10 itu sampai pada konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu murid bisa memahami dan menentukan konfigurasi elektron unsur dengan tepat. Selama ini apakah ada kendala dalam pembelajaran sendiri, terutama di mapel kimia? Ada kendala nggak? Karena memang materi kimia itu terstruktur harus dijelaskan, itu kendalanya kebanyakan anak-anak bosan. Hanya dengan ceramah, hanya penjelasan. Nah, karena bosan itu motivasi belajarnya juga turun. Jadi kendala yang utama itu kebosanan siswa ya tentang materinya ya dan pembelajarannya. Kalau saya punya level 1 sampai 10, tingkat kebosanan mereka di level berapa? Kira-kira level 5. Jadi level 5 tidak semuanya anak bosan, tapi ada anak yang bisa jadi memang tertarik dengan itu yang suka. Kalau saya suka ya tadi bosan tadi. Kalau saya ingin masuk kelas, ingin meningkat nggak kira-kira untuk levelnya? Inginnya meningkat ke level 8. Di situ kan rata-rata, jadi bisa siswa bisa mencapai materi tadi dengan level yang ya sudah saya lakukan sebelum ini apa? Untuk mengatasi kebosanan itu sudah ada metode diskusi. Ya. Tapi kalau diskusi saja, lama-lama mereka juga akan bosan dengan pembelajaran yang diskusi tanpa ada yang menarik. Seperti itu. Berarti ada langkah lain yang ingin Ustazah lakukan hari ini? Iya, saya ingin memberikan pembelajaran yang menarik tadi dengan permainan konfigurasi elektron, nanti pakai kartu unsur. Berarti pembelajarannya diganti dengan sebuah permainan gitu ya, supaya anak-anak bisa lebih masuk menarik. Langkah-langkahnya seperti apa? Kita pertama akan briefing anak-anak untuk pembuatan medianya, karena memang kita membuat media sendiri dari anak-anak. Nah, media yang digunakan itu dari bahan kertas, dari kardus yang tadi dipotongi, kemudian dibentuk angka untuk nomor konfigurasinya. Berarti memang anak-anak sudah langsung dilibatkan untuk pembuatan materi, jadi dia merasa saya itu membuat sendiri materinya, kemudian kita bermain, kemudian ada semacam kompetisi. Ya. Karena memang kita game, jadi nanti ada skor-skornya, siapa yang paling cepat dia dapat skor penuh, kalau dia kurang cepat skornya setengah, kalau salah jawabannya nanti 0. Wah, sepertinya menarik sekali ya Ustazah ya. Baik Pak, sepertinya sudah waktunya masuk. Saya ingin sekali masuk iklan dengan sekalian. Dan kita langsung masuk hari ini. Terima kasih Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustazah. Selamat siang, silakan. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Eli. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini kita seperti yang kemarin kita bahas, yaitu tentang konfigurasi elektron. Tapi kita buat game atau kita buat permainan. Kan sudah membuat kartu angka. Kemudian ada kartu atom. Nanti saya kasih tahu gimana arah diskusinya atau arah permainannya. Di situ kita melakukan permainan kartu konfigurasi. Sudah, Kak. Angkat tangan Kak Michelle.
Harus fokus. Kartu itu di bawah aja ya. Di bawah aja. Nggak usah dipilih langsung. Jangan dibuka. Kalau dibuka saya. Ya sudah. Silakan dibuka. Diikat jangan. Dicek lagi kalau salah mau. Dicek lagi. Silakan dibuka. Sudah, ini kelompok pertama yang menang. Yang lain nggak apa-apa, tetap ngasih jawaban. Berapa? 4. Dua, benar. Sampai 2. 8. 26, benar. Ini sama nilaimu kalau dia 1, kamu apa yang lainnya sudah sampai tempatnya. Kalau di jalan ini dia sudah buka kartu berarti saya. Ini dicoba dulu. Lakukan game tadi. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil? Kita bisa belajar dari Kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, Oliza. Jadi dari game tadi itu dapat disimpulkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita bisa belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, untuk itu tadi game itu tuh membuat kita agar kita lebih tangkas dan cepat dalam menentukan konfigurasi elektron tersebut dari masa atom. Ya, itu ya. Jadi, kenapa kok saya buat permainan biar nggak bosan? Kamu kalau mengerjakan sendiri 2, 8, 18 kan capek ya? Permainan nggak terasa udah bisa sendiri, apalagi diskusi sama teman-teman. Terus apa lagi? Kesimpulan materinya apa kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Nggak ada?
Assalamualaikum Ustazah Puji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Gus. Alhamdulillah. Kali ini tidak ada jam ya. Jadi hari ini Ustazah Puji sudah kosong ya. Saya mau sedikit diskusi untuk pasca observasi setelah saya masuk di kelas jenengan kemarin. Menurut catatan saya, pembelajaran kemarin itu sepertinya membuat anak-anak lebih tertarik ya dengan pembelajaran kimia. Jadi pembelajaran dengan memasukkan sebuah permainan dan anak terlihat antusias dan semangat dalam mengikutinya. Kemudian jiwa untuk mereka saling berkompetisi itu juga terlihat. Kemudian anak-anak juga untuk daya berpikirnya, apakah itu konfigurasi elektron akhirnya tertangkap dengan baik. Itu kalau menurut saya, menurut pengamatan saya. Kalau menurut jenengan, bagaimana pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin? Pembelajaran yang sudah terlaksana kemarin memang sangat membuat anak-anak tuh antusias dan semangat. Jadi motivasinya untuk motivasi untuk belajarnya juga meningkat. Yang awalnya pembelajaran kita memang di materi itu kebanyakan struktural, jadi lebih banyak dijelaskan, kemudian diberi contoh soal, kemudian mengerjakan, hanya seperti itu membuat anak-anak itu bosan dan daya ingatnya juga pendek akhirnya. Nah, dari situ saya ingin membuat pembelajaran itu lebih berbeda dengan permainan, dengan tujuan tadi supaya anak-anak yang awalnya bosan menjadi semangat, dan anak-anak yang lama untuk menyerap materi itu jadi semakin cepat daya pikirnya. Kalau saya perhatikan kemarin, alurnya seperti apa nih? Jadi alur dari awal mulai dari pemberian materi sampai ketika pemberian materinya. Jadi awalnya untuk pembelajaran ini kan permainan dengan kartu, dengan kartu. Nah, itu kita membuat media sendiri. Jadi anak-anak terlibat langsung dalam pembuatan media. Nah, bahan medianya pun kita pakai bahan yang ada di sekitar, seperti pakai kardus bekas. Itu kita buat media, kita buat permainan. Jadi awalnya saya membriefing anak-anak untuk menyiapkan tadi kardus bekas yang akan dibuat media. Nah, ketika di kelas kami kasih waktu untuk membuat medianya dengan arahan saya. Jadi nanti kardusnya dipotongi kotak-kotak kecil gitu, kemudian dikasih nomor. Nah, nomor angkanya itu nomor konfigurasi elektron. Jadi dari angka 1 sampai angka 32. Kemudian setelah medianya jadi, anak-anak sudah siap, saya briefing lagi untuk jalannya permainan. Untuk jalannya permainan. Sebelumnya memang saya beri konsep awal dulu supaya nanti ketika permainan tidak bingung. Ya, bisa nyambung. Saya kasih konsep awal, kemudian mereka memahami, setelah itu menerapkan dengan permainannya tadi. Jadi memang sudah diberi konsepnya dan tinggal nanti bagaimana supaya konsep itu tidak lewat begitu saja ya. Diperkuat sama mereka. Jadi kalau saya lihat kemarin juga pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang jenengan berikan kepada saya. Berarti emosi untuk anak-anak itu seperti apa nih kemarin? Saya sangat senang ya melihat anak-anak yang awalnya kalau dikasih materi kan seperti itu, kita sudah nggak kuat, seperti itu. Sampai gitu. Ya, jadi karena saya merasa kok anak-anak ini seperti tertekan belajarnya. Nah, dari situ ketika permainan mereka semakin antusias dan jiwa kompetisinya itu semakin meningkat. Nah, dari situ sampai ada yang bilang ke saya, lagi minta kartu lagi. Nah, kita ulangi lagi permainannya, saking senangnya dengan permainan, dan mereka daya pikirnya juga semakin cepat ketika menjawab soal kan harus lebih duluan mana, cepet-cepetan dan mendapatkan skor. Yang nomor 1 itu kan saya kasih nilai full penuh, jadi nilai kita ada nilai 1.1 sama setengah sama 0. Nah, kalau 1 itu yang dia pertama kali menjawab, itu poin penuh. Kemudian kalau ada yang menjawab benar, kita masih beri poin dengan
nilai setengah tadi. Yang menjawab salah kita kasih poin 0. Dari situ mereka pengennya poin 1 terus karena memang ingin jadi pemenang ketika permainan. Iya ya, berarti hambatan sebelum ini bagaimana? Ada hambatannya atau tantangannya? Untuk hambatannya ketika itu ya, ketika saya briefing pembelajarannya, alurnya atau pelaksanaannya itu mereka agak bingung. Ini model permainannya seperti apa, Us? Mau dibuat gimana, Us? Nah, ketika saya jelaskan perlahan-lahan, ternyata mereka paham dan bisa melaksanakan permainan dengan lancar. Medianya. Jadi pembelajaran kemarin itu Ustazah Puji merasa puas dengan hasilnya anak-anak? Untuk puas, alhamdulillah puas, tapi kurang puas lagi karena pinginnya bervariasi lagi permainannya supaya anak-anak lebih antusias lagi dan senang dengan pembelajaran kimia. Jadi hal positif yang bisa kita ambil sebenarnya yang apa itu untuk? Hal positifnya banyak. Kita melatih kreativitas anak-anak dalam pembuatan media. Kemudian saya juga belajar lagi untuk menggali tadi minatnya anak ketika diajak permainan lebih meningkat daripada tidak diajak permainan. Dari situ kita tahu karakteristik murid, oh ternyata dia maunya pembelajaran yang menyenangkan gitu, yang menarik dan pakai media. Nah, seperti itu menjadi pembelajaran untuk saya. Bukan pembelajaran yang hanya duduk di kelas melihat kemudian menulis di buku seperti itu, menjawab soal di buku seperti itu, mereka kurang tertarik. Itu sepertinya ketika gurunya menjelaskan, kita sudah menjelaskan selesai tapi anaknya habis itu lewat. Nah, materi hanya lewat saja padahal kita maunya daya ingatnya panjang seperti itu. Berarti yang perlu diubah dari pengalaman ini apa yang perlu diubah? Metode pembelajaran tadi. Jadi kita pakai memberikan materi ya. Pakai pembelajaran di mana harus tadi meningkatkan daya ingat anak lebih lama. Dan kita juga harus lebih kreatif, harus bikin apa lagi seperti itu ya sepertinya. Berarti rencana tindak lanjutnya Ustazah berarti apa? Untuk pembelajaran kemarin kan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Jadi saya inginnya ke depannya untuk materi-materi yang bisa dibuat permainan itu saya buat permainan yang lebih variatif lagi dan melibatkan mereka dalam pembuatan media itu dia malah semakin menarik gitu. Jadi semakin semangat, oh kita bikin medianya sendiri, ini hasil karya kita dibuat permainan. Seperti itu, dan medianya kan bisa kita simpan, bisa dipakai untuk pembelajaran selanjutnya adik kelasnya. Dan mereka pun merasa memiliki, jadi ketika membuat sendiri medianya merasa bangga ada karyanya seperti itu. Jadi imbasnya mungkin ketika mengerjakan soal gimana Mas? Oh ya, ketika saya kasih soal itu ternyata langsung menjawab dengan cepat. Nah, jadi langsung sudah selesai soal ini selesai. Jadi kayak mereka kekurangan soal. Nah, saya bingung mencari soal malah. Yang awalnya saya bingung menjelaskan. Karena anak-anak terlalu bosan, di situ saya malah kekurangan soal. Gara-gara saking menariknya permainan tadi membuat daya ingatnya lebih lama. Dan ketika ketemu soal, oh iya ternyata sudah tahu jawabannya dengan cepat seperti itu. Berarti akan diteruskan ya rencananya? Akan dibuat lebih bagus lagi. Jadi kan tujuan kita adalah anak-anak itu harus untuk lebih semangat lagi belajar dan tidak bosan dalam pembelajaran. Berarti kan butuh variasi. Variasi juga bisa berkolaborasi sebenarnya. Jadi banyak ya, mungkin matematika bisa, biologi bisa, dan nyambung dengan pelajaran dia. Misalnya kimia dengan biologi nanti kan reaksi. Metabolisme kan ada biologinya, ada kimianya. Nah, nanti kita juga bisa bikin kayak kartu reaksi kayak seperti itu kan lebih menarik. Ya, jadi kan dapatnya dua mapel juga, jadi dapat permainannya, ada kartu reaksi itu, mapelnya, materi biologinya. Jadi bisa menghubungkan lebih menyenangkan. Ya saja, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.